When there's no more hope is left in me. Halo semua, kembali lagi di Vivi Tarot Channel. Kali ini aku akan pilih kartu dengan energi general reading, fun reading, jadi bisa resonate, bisa enggak. Di sini ada 3 pilihan kartu, yaitu dengan kata yang pertama ada moon, yang kedua ada star, dan yang ketiga ada sun. Dimana judul kali ini adalah apakah dia akan kembali lagi. Pada saat memilih pilihan kartu, usahakan menggunakan intuisi kalian. Fokus dengan kartunya dan bayangkan wajah seseorang yang kalian tuju ya. Kalian juga bisa mempause video ini terlebih dahulu saat memilih. Sekali lagi ya, pilihannya adalah moon, star, dan sun. Silakan memilih. Oke, mulai dengan pilihan yang pertama, yaitu dengan kata moon. Di sini tadinya hubungan ini sangat stabil, baik secara perasaan maupun materi. Kalian berdua saling menyayangi satu sama lain. Dia sangat tertarik pada kalian. Dia merasa nyaman, enjoy melewati hari-harinya bersama kalian. Kalian berdua itu seperti memiliki sebuah chemistry yang sangat kuat, seperti hubungan yang memiliki magnet untuk menarik satu sama lain. Namun dengan berjalannya waktu terjadilah sering konflik, sering debat, adanya pertengkaran satu sama lain karena sebuah perbedaan pendapat. Dan yang aku lihat, salah satu dari pasangan suka berbohong, suka menyembunyikan sesuatu dari pasangannya. Bahkan ada yang sebagian besar itu diam-diam memiliki orang ketiga. Jadi hubungan ini sangat tidak stabil saat ini. Banyaknya sebuah pengkhianatan yang dilakukan salah satu pasangan yang menimbulkan sebuah kecurigaan yang terus menerus, di mana kecurigaan ini menjadi ajang untuk perdebatan atau timbulnya masalah dalam hubungan ini. Salah satu pihak merasa sangat tersakiti. Jadi di mana ada pihak yang merasa tertekan karena terus-menerus dicurigai, dan yang salah satu lagi ada yang merasa tersakiti karena sudah terkhianati oleh pasangannya. Jadi hubungan ini sudah tidak sehat, sudah sangat toksik. Ini sudah mengindikasikan bahwa kalian sedang mengalami atau menjalani sebuah hubungan karmic relationship, di mana salah satu pihak merasa sangat terbebani untuk menjalani hubungan ini. Jadi jika ditanya apakah dia akan kembali, ya, dia akan kembali, tapi ini akan terus menerus seperti ini, akan berulang-ulang seperti ini, terus datang dan pergi, putus nyambung, tidak akan berjalan maju ke depan, stuck begini-gini aja. Saat ini pun dia udah seperti sering memantau kalian, entah itu di sosmed, entah itu di mana. Jadi dia sudah seperti melihat kalian dari jauh, udah berancang-ancang untuk kembali. Namun apakah kalian akan mau seperti ini terus-menerus? Saat ini sudah waktunya kalian untuk bangkit. Ada kok orang yang lebih bisa menghargai dan mencintai kalian di luar sana.
Karena jika dipertahankan pun, ini bakal menyakiti hati kalian secara berulang-ulang. Sudah waktunya hubungan ini selesai, sudah waktunya hubungan ini terpisah. Belajar untuk bisa melepaskan dan mengikhlaskan semua yang terjadi. Kalian berhak untuk dicintai dan disayangi. Kalian berhak untuk mendapatkan seseorang yang lebih pasti. Atau seandainya memang kalian ingin mempertahankan, tapi sebaiknya kalian terpisah dulu untuk mengklirkan energi-energi yang negatif yang terbelenggu di hubungan ini. Karena hubungan ini sudah hampir seluruhnya energi negatif. Jadi lebih baik kalian sendiri-sendiri terlebih dahulu dan berpikir mana yang terbaik. Apakah dengan berpisah ini lebih baik ataukah dengan kembali lebih baik? Kalau menurutku untuk saat ini, jika dia kembali dan kalian menerimanya lagi, dia akan berulang-ulang seperti itu terus. Dia akan melakukan salah dan meminta maaf, kembali lagi, nanti melakukan salah lagi, minta maaf lagi, seperti itu terus dan menerus. Sampai kapan kalian akan merasakan sakit seperti ini? Sudah waktunya kalian untuk bisa mengambil keputusan dengan bijak. Cintailah diri kalian sendiri dulu. Fokuslah pada diri kalian sendiri dulu. Jangan pernah menyakiti diri kalian sendiri dengan hal yang gak pasti seperti ini. Kalian boleh mencintai orang, tapi cintailah diri kalian terlebih dahulu. Karena mencintai orang lain juga harus mencintai diri kalian terlebih dahulu agar dia bisa menghargai kalian. Kalau kalian aja nggak bisa mencintai diri kalian sendiri, nggak bisa menghargai diri kalian sendiri, orang lain pun nggak akan bisa menghargai kalian. Seperti itu. Oke, itu aja untuk pilihan kartu nomor 1 yang dengan kata moon ini. Semoga kalian bisa bijak dalam mengambil keputusan. Oke, bye-bye. Oke, lanjut ke pilihan kartu nomor 2 di sini yang dengan kata bantu star. Untuk kalian yang memilih kartu nomor 2 ini, sepertinya pernah ada sebuah kehancuran yang terjadi, pernah ada sebuah perpisahan. Mungkin ini hubungan sudah selesai, mungkin dia adalah mantan. Yang jelas dia adalah orang dari masa lalu. Seseorang yang kalian pikirkan ini adalah seseorang yang ada di masa lalu, yang kalian pernah memiliki sebuah hubungan. Entah itu sudah berakhir atau mungkin lagi break, atau mungkin lagi jeda, atau komunikasi kalian kurang bagus, atau bahkan ada yang salah satu meninggalkan gitu aja tanpa ada kabar. Dan ada juga sepertinya di sini ada yang LDR, terpisah jarak itu, entah antar kota, entah antar pulau. Nah, jadi di sini perpisahannya itu ada beberapa skenario. Ada yang berpisah mungkin karena ada sebuah perjalanan keluar kota atau keluar pulau, meninggalkan sebuah tempat karena pekerjaan. Dan ada juga indikasi hubungan pihak ketiga. Ada gangguan dari orang ketiga yang menyebabkan hubungan ini berakhir, hubungan ini hancur, atau bahkan masih seperti saling blok karena adanya pihak ketiga. Memang ada yang merasa di sini pasangan, entah salah satu pasangan ini merasa pasangannya tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Jadi ada skenario seperti ini. Kalian terpisah karena mungkin dia berpindah pekerjaannya, jadi mungkin dia ada dinas keluar kota. Kemudian yang tadinya hubungannya baik-baik aja, namun karena RDR, kemudian di sana komunikasinya itu nggak lancar. Mungkin dia alasannya sibuk atau apa, padahal pada saat ini atau pada saat itu
Komunikasi ini nggak lancar, nggak intens lagi karena adanya gangguan dari pihak ketiga. Mungkin pada saat dia jenuh di sana atau sedang bosan, kepingin cari hiburan, dia iseng-iseng mencari seseorang. Ternyata pasangan kalian tergoda seperti itu. Jadi sepertinya mungkin hubungan ini sebenarnya tadinya baik-baik aja, karena terpisah itu dan dia tergoda oleh pihak lain, jadinya dia tiba-tiba putus komunikasi tanpa sebuah penjelasan terlebih dahulu, menghilang begitu aja karena adanya pihak ketiga ini. Dan ada sebagian kecil yang memang karena adanya pihak ketiga ini dia meninggalkan kalian dan kalian putus karena dia mungkin pada saat itu memilih orang ketiganya ini, yang tadinya mungkin dia lebih merasa nyaman bersama orang barunya ini. Tapi untuk kedepannya ini aku lihat dia bakal kembali kepada kalian. Jadi pertanyaan apakah dia kembali, pasti dia akan kembali. Jadi saat ini mungkin dia sedang mengalami kegagalan dengan orang ketiganya ini. Jadi dari semua skenario itu endingnya adalah dia saat ini sedang mengalami kegagalan dengan pihak ketiganya ini. Dia ada yang mungkin alasan sibuk dengan pekerjaan, dia mungkin kena karma dari perkataan dan omongan dia dan dia mengalami kebangkrutan, atau benar-benar di masa yang sulit, benar-benar di masa yang buruk saat ini, entah dalam percintaannya dengan pihak ketiga atau dengan pekerjaannya, di mana dia kemudian teringat pada kalian. Dia seperti merasa bersalah kepada kalian. Dia ingin benar-benar kembali kepada kalian. Dia sangat menyesal saat ini. Dan yang dia akan lakukan pada kedepannya ini, dia akan kembali dengan datang dan nggak kalian duga-duga, nggak kalian sangka-sangka, tiba-tiba dia datang dan menawarkan perasaannya kembali dan meminta kalian untuk melupakan semua masa lalu yang sudah pernah terjadi. Dia memohon kalian untuk memberi dia kesempatan lagi. Dia benar-benar mengalami perubahan perasaan. Dia kembali jatuh cinta kepada kalian. Dia baru menyadari bahwa hanya kalian yang benar-benar menyayangi dia, yang cintanya tulus tanpa ada tujuan tertentu gitu. Jadi ya dia akan kembali dengan kejutan. Mungkin sebagian besar ini dia akan menawarkan komitmen yang baru, komitmen yang lebih dari sebelumnya. Bisa dia akan menawarkan pernikahan, pertunangan, yang jelas bahkan dia akan ada yang memberikan sebuah hadiah, mungkin cincin atau apa, sebagai ikatan cinta kalian. Jadi kembali lagi kepada kalian, apakah kedatangan dia akan kalian sambut dan akan kalian terima untuk memberi kesempatan lagi, atau kalian menolaknya karena kalian sudah merasa lelah dengan semua ini, udah merasa tersakiti. Tapi ada kemungkinan besar hubungan ini akan lebih baik lagi ke depannya, mungkin apabila kalian memberi kesempatan kepada dia, karena dia saat ini benar-benar menyesal dan sudah menyadari semua kesalahan yang dia pernah perbuat kepada kalian. Jadi kedatangan dia dengan sebuah perubahan yang sangat besar dan bahkan sebuah perasaan yang lebih dalam lagi dari sebelumnya. Oke, itu aja untuk file nomor 2, untuk pilihan nomor 2. Semoga dapat membantu. Terima kasih. Bye bye. Oke, kita lanjut ke file terakhir, file nomor 3 dengan kata sun. Di sini
bagus ya, ini kartu paling bagus sepertinya ya. Aku lihat di sini kalian sama-sama mempunyai cinta yang begitu besar. Kalian sama-sama saling menyayangi. Namun mungkin bisa saja ini terpisahnya karena dia benar-benar sedang fokus pada dirinya terlebih dahulu. Mungkin dia sedang fokus sama karir dan keuangan dia. Karena tidak ada indikasi orang ketiga atau apa, hanya ada pentacle di sini, hanya ada keuangan. Jadi dia benar-benar fokus. Jadi misalkan dia ada alasan sibuk atau apa, ya dia memang benar-benar sibuk, dia memang lagi benar-benar fokus. Kalau dia memang gak ada waktu, itu benar dia sedang hanya pikirannya pada keuangan ini. Bagi dia itu hubungan itu tidak hanya melulu soal cinta. Pernikahan atau hubungan ke jenjang berikutnya pun itu butuh materi. Misal dia mau mengajak menikah kalian, apa iya kalian akan diberi makan cinta? Kan juga harus mempersiapkan materi. Dia itu menurut dia seperti itu, tapi di sini benar-benar dia hanya fokus pada karir dan keuangan dia. Di sini pun dia sepertinya memiliki sebuah janji sesuatu, entah pada kalian, entah pada dirinya sendiri. Dia akan kembali, dia akan memberikan kebahagiaan kepada kalian berupa materi dan benar-benar menebus semua menebus semua kesalahan dia, karena dia tidak bisa memberikan waktu yang banyak kepada kalian, tidak bisa selalu ada pada kalian. Tapi itu dikarenakan dia memang benar-benar fokus ke pekerjaannya. Di sini aku nggak ngelihat apa-apa, hanya melihat uang dan uang aja, hanya kefokusan dia pada uang. Dan di saat ini dia lagi menunggu hasil dari kerja keras dia selama ini. Jadi dia mungkin ada proyek sesuatu atau pekerjaan sesuatu, bisnis sesuatu yang dimana dia menunggu hasilnya. Dan ketika dia sudah memiliki waktu cukup banyak, mungkin dia libur atau sekarang dia lagi merantau, dia kembali ke kota asalnya, kembali kepada kalian, datang ke kalian. Dia pun ingin mengajak kayak dating atau keluar bersama, dan dia akan menjelaskan bahwa dia memang selama ini benar-benar sibuk dan hanya fokus pada karir dan keuangan dia. Dia akan datang dengan lebih mengekspresikan cintanya kepada kalian. Di sini juga ada waiting, berarti kalian pun harus bisa menunggu. Dia akan segera datang dengan semua hasil yang sudah ia usahakan selama ini. Jadi menurutku nggak ada salahnya untuk file nomor 3 ini menunggu seseorang pasangan kalian ini, dan nggak usah overthinking, nggak usah berpikir negatif dia di sana ngapain aja, atau dia di sana pura-pura sibuk, atau dia kenapa ketika aku ingin waktu dia selalu alasan sibuk. Ya memang dia sedang benar-benar sibuk, memang dia benar-benar nggak ada waktu untuk memikirkan cinta-cintaan terlebih dahulu. Dia benar-benar ingin fokus. Jadi kalau seandainya ada waktu, sebenarnya dia akan memberikan waktu luang dia untuk kalian. Jadi ketika mungkin ada liburan, mungkin ada cuti gitu, dia akan ambil dan itu akan diberikan kepada kalian gitu. Jadi stop berpikir negatif kepada dia. Dia sedang baik-baik aja dan hanya fokus pada keuangan, dan itu pun untuk tujuan dengan kalian nantinya. Oke, mungkin simpel aja untuk file nomor 3 karena aku lihat nggak ada yang bermasalah. Kalian dan dia saling cinta. Aku harap kalian juga bisa lebih istilahnya menghargai atau mengerti. Coba untuk sedikit mengerti keadaan dia. Dia setia kepada kalian, dia benar-benar hanya
fokus kalian, namun dia saat ini memprioritaskan pekerjaan dan keuangan dia, itu pun dengan tujuan untuk kebahagiaan kalian berdua nantinya. Oke, itu aja untuk file nomor 3. Ucapkan terima kasih yang banyak bagi yang sudah mampir ke channel ini. Bantu untuk subscribe ya. Makasih, bye bye.